Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan juga dalam segala urusannya, dan semoga tetap bahagia. Amin. Nah, di video kali ini saya awali kegiatannya mulai dari food prep. Ini tuh cara saya ya teman-teman, trik dan tips dari saya bagaimana caranya supaya sayuran atau bahan makanan itu bisa bertahan lama sampai seminggu. Dan wadah apa-apa aja yang saya gunakan agar hemat budget, murah meriah muntah. Kalau kalian penasaran sama videonya, disimak sampai akhir ya teman-teman. Oke, nih kita mulai dari sini terlebih dahulu ya. Ini saya lagi megang botol plastik. Saya tempatkan wortel, timun, jeruk, terus serai. Terus ada juga di sini tuh botol plastik yang mini-mini. Ini tuh saya tempatkan seperti daun jeruk dan daun salam. Di sini juga saya menggunakan toples gitu ya teman-teman untuk menghemat budget. Jadi nggak perlu beli sana sini lagi. Dan ini tuh ada wadah es krim, ada tutupnya juga ya dan sangat berfungsi. Ini tuh ada toples, ini tuh toples ciki-ciki coklat gitu ya teman-teman. Di kedai paling belinya 1.000 ya. Kadang kalau misalnya kita mintanya 1 dikasih gratis. Dan ini tuh ada kontainer makanan gitu ya teman-teman. Kalau kita beli makanan dari luar, pastikan sekarang tempatnya seperti ini ya. Ini saya gunakan untuk food prep ya teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman tips dan trik hemat dari saya. Bagaimana caranya menyimpan makanan itu bisa bertahan lama hingga seminggu lamanya dengan budget yang sangat-sangat hemat. Dan tentunya kita bisa memfungsikan atau memanfaatkan wadah-wadah yang ada di rumah ya. Seperti botol plastik, toples, atau kontainer makanan yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah ditempatkan di wadah seperti ini, langsung aja ditutup satu persatu gitu ya teman-teman. Kalau dia untuk rimbang atau bahan sayuran lainnya itu saya putikin ya, seperti cabai-cabean itu saya putikin karena nanti bisa jadi itunya atau apa tangkainya itu bisa jadi busuk gitu ya teman-teman, membuat si cabai itu cepat busuk. Kalau pengalaman saya diputikin seperti ini bisa bertahan lama gitu ya. Dan untuk ikan asin juga saya tempatkan di tempat seperti ini agar kulkasnya itu tidak bau ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tertutup rapet gitu ya, kulkasnya akan terjaga gitu. Misalnya tetap wangi dan nggak berbau ikan asin. Nah, di sini juga ada bawang putih, bawang merah itu tadi saya kupas ya teman-teman agar mempercepat saya memasak. Dan untuk daun bawang spray gitu ya, itu saya potong-potong aja teman-teman sesuai ukuran kontainernya. Untuk toge biasanya agar bertahan lebih lama gitu, itu saya putihin ya teman-teman untuk tangkainya dan dia kadang bisa bertahan 1 sampai 1 minggu lebih. Sayur kangkung biasanya saya putihin seperti ini, nanti saya tempatkan di wadah seperti ini ataupun kalau misalnya nggak ada wadahnya saya tempatkan di dalam plastik bening gitu ya. Dan untuk sayur kucai ini saya biarkan seperti ini aja ya teman-teman, nggak saya potong. Dan ini tuh ada daun ubi, untuk daun ubi biasanya saya buang tangkainya terlebih dahulu ya atau, saya tulangin gitu yang bagian dari jari-jarinya gitu teman-teman, agar nanti saat dimasak nggak terasa pahit. Nah ini tuh ada sawi putih karena nggak muat untuk kontainer makanannya, jadi saya potong 2 atau saya bagi 2 gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada tahu 4 potong. Tadinya saya beli 3 potong ya, tapi ada sisa 1 potong, jadi saya tempatkan di sini dengan air gitu, saya isi air. Dan untuk airnya itu biasanya saya ganti per harinya. Dan untuk tomat ini saya tempatkan di wadah seperti ini. Itu tadi tomatnya sedikit aja ya, teman-teman. Dan untuk kol ini saya bagi 2 karena kontainer makanannya nggak cukup. Dan untuk cabai seperti biasa saya putik atau saya buang bagian tangkainya agar bertahan lebih lama dan lebih praktis. Kalau untuk cabai hijau tangkainya saya biarkan aja, nanti pas saat diiris nggak susah gitu ya teman-teman. Nah ini tuh untuk sayur pakis saya petikin juga agar nanti tinggal dimasak aja. Untuk bawang-bawangan dan kentang itu saya simpannya di suhu ruang. Nah, ini tuh tempatnya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk, yang ada di botol plastik ini tuh ada daun salam, terus ada daun jeruk, dan ini ada timun sama kecombrang, ini saya tempatkan di sini juga ya teman-teman. Terus untuk, supaya dia bisa ditutup, ini bagian atasnya itu saya belah 3 gitu ya, atau saya bagi 3 atau kadang dibagi 4 gitu. Jadi bisa ditutup kembali.
Nah, untuk serai biasanya saya tempatkan di botol plastik seperti ini, dan untuk jeruk juga ya teman-teman, jeruk nipis atau lemon. Dan ini tuh sangat berfungsi dengan baik ya, sangat membantu sekali. Tidak perlu beli lagi atau tidak pusing-pusing lagi gitu ya teman-teman. Gunakan aja botol plastik seperti ini. Dan ini juga bukan saya aja yang menggunakan ya, orang luar saya pernah nonton gitu channel dari luar, dia suka memanfaatkan barang-barang plastik seperti ini untuk food wrap-nya teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman tips dari saya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa food wrap hemat budget tanpa harus, menyamakan konter makanan atau senadain gitu ya teman-teman. Jadi gunakan aja apa yang ada, sudah bisa aman food wrap-nya itu seminggu lebih. Nah, untuk ayam saya tempatkan di atas dan di bawah tadi ya yang untuk dimarinasi. Nah, untuk sayur-sayur kalau bisa teman-teman jangan mengenai sama dinding kulkas ya, nanti takutnya dia akan, cepat layu gitu. Karena itu sangat berpengaruh ya teman-teman kalau misalnya terkena dengan dinding kulkasnya. Dan untuk sayur mayur kalau bisa tempatkan aja di tempat yang paling bawah, itu kalau muat ya teman-teman. Kadang, kalau saya itu udah food wrap seperti ini, nanti saya tukar posisinya lagi di kulkas yang paling bawah. Terkadang kalau kita misalnya pemakaian 1 hari, 2 hari gitu untuk sayur mayurnya kan sudah berkurang gitu ya teman-teman. Bahan-bahan makanannya juga sudah berkurang, udah ada yang dimasak gitu. Jadi itu saya roker ulang gitu ya teman-teman, atau saya apa ya namanya itu, pokoknya saya tukar gitu posisinya yang tadinya di atas, tadinya kan mau ditaruh di bawah gitu nggak muat ya, jadi saya taruh di atas. Tapi karena sayur mayurnya itu sudah ada yang berkurang, saya pindahkan ke rak yang paling bawah. Nah, teman-teman, begini cara saya untuk mengatur atau menempatkan wadah-wadah kontainer ini di dalam kulkas saya, karena ini tuh kulkasnya hanya kulkas satu pintu gitu ya. Jadi harus benar-benar diakalin gimana, bisa tersusun rapi dan muat untuk semua bahan makanan ini. Nah, ini dia teman-teman, untuk daun salamnya tadi nggak muat ya, ini bagian bawah juga masih kosong, tapi nanti akan saya isi. Biasanya di situ tuh ada gula, terus ada sayur mayur gitu ya, tapi itu sayur mayurnya besar-besar banget tempatnya, saya tempatkan aja dulu di atas. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya kalau sudah di food wrap, rapi, dan ini juga akan membantu kita, lebih cepat gitu dalam proses kalau misalnya mau memasak tinggal ambil aja udah sat-set gitu ya. Dan saya itu kalau food wrap itu belum saya cuci ya teman-teman, nyucinya itu ketika saya mau masak. Oke lah teman-teman, food wrap udah selesai, di sini kita lanjut ya untuk masak arsik. Nah, hari ini tuh saya mau masak arsik yang lebih simpel gitu ya, karena arsik itu bisa ditinggal-tinggal. Ini tuh bahannya ada ikan mas 1 ekor, ukuran 1/2 kilo, udah saya potong-potong dan saya cuci bersih. Lalu di sini untuk bumbunya ada andaliman. Ini tuh andalimannya itu secukupnya aja ya teman-teman, ini nggak sampai setengah ons, harganya Rp3.000. Ini tuh kalau bahasa lainnya itu merica Batak ya. Adanya itu di daerah Danau Toba ya teman-teman. Nah, di sini juga ada serai 1 batang, terus ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan ada juga jahe sedikit aja agar nggak terasa pahit. Terus kemiri, dan di sini tuh ada cikala, lalu ada lengkuas dan cabai merah. Terus di sini tuh ada asam potong juga ya teman-teman. Untuk tingkat kepedasannya boleh disesuaikan, boleh kalian tambahkan juga dengan cabai rawit, tapi karena suami saya itu kurang suka yang pedas sekali gitu, karena nanti dari andalimannya juga sudah terasa pedas dan getir gitu ya teman-teman. Nah, untuk bahan pelengkapnya di sini tuh ada beberapa cabai rawit, terus ada 2 buah kecombrang atau kincong, ini ada bawang batak 1 ons, dan ada kacang panjang yang sudah saya potong-potong panjang gitu ya, nggak terlalu pendek-pendek gitu motongnya teman-teman. Nah, pertama-tama di sini tuh saya mau ulek dulu untuk bumbunya. Kadang kalau misalnya saya nggak malas gitu, saya ulek ya teman-teman, dan boleh juga sih di blender, cuman kalau diulek itu rasanya lebih, apa ya, lebih enak gitu kalau menurut saya ya teman-teman, aromanya itu lebih keluar gitu ya, karena kan kalau diulek itu nggak dipaksa gitu ya, manual dan alami gitu ya teman-teman.
Nah, ini tadi pertama-tama saya uleknya itu cabai merah, terus udah lumat saya tambahkan andaliman, lalu ini tuh saya tambahkan beberapa butir atau beberapa buah bawang merah, daun bawang putih gitu ya. Nah, ini tuh udah lumat ya teman-teman, kemudian di sini tuh mau saya sisihkan dulu karena ini tuh udah melebar sana sini ya untuk cabenya. Lalu saya tambahkan kemiri dan, kunyit dan jahe juga ya teman-teman. Untuk kemirinya kalian mau tambahkan lebih juga boleh ya, biasanya takarannya aslinya katanya gitu. Kalau untuk 1 kilo ikan mas itu kemirinya bisa jadi 1 ons gitu ya, biar terasa lemak katanya gitu ya teman-teman. Tapi di sini tuh saya porsikan atau saya sesuaikan menurut selera masing-masing. Nah, ini tuh udah lumat ya teman-teman untuk bumbunya, lalu saya sisihkan. Lalu untuk lengkuas di sini mau saya geprek agar nanti lebih terasa wangi gitu. Ini tuh lengkuasnya kurang lebih 1,5 cm atau 1,5 ruas gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk cikalanya juga wajib banget digeprek gini ya, agar nanti asamnya lebih keluar gitu ya teman-teman. Dan ini tuh enak banget sih kalau saya udah masak arsik, saya suka nyeruput-nyeruput bagian cikalanya itu ya, asam-asam seger gitu ya teman-teman. Nah, untuk serai juga digeprek lalu saya simpulkan ya. Nah, ini tuh udah selesai untuk bumbunya, langsung aja kita tata di wajan ya teman-teman. Ini tuh wajannya belum dihidupkan ya untuk apinya. Ini tuh pertama-tama saya tata dulu untuk kacang panjang paling bawah, terus saya kasih asam cikala, terus ada juga di situ serai, asam potong, lalu saya letakkan juga daun bawang atau bawang batangnya itu. Kemudian untuk ikannya saya susun seperti ini. Agar nanti tidak gosong gitu ya teman-teman, kalau misalnya ikannya langsung kena kuali takutnya nanti gosong atau lengket gitu kan. Nah, ini tuh untuk kecombrangnya saya buka seperti ini. Ini tuh saya suka banget ya untuk kecombrang ini karena dia tuh selain seger, terus dia kayak apa ya, ada aroma khasnya gitu ya, teman-teman. Nah, lalu di sini tuh saya rapikan juga atau saya tata juga untuk kacang panjang, bawang batak. Saya tambahkan juga beberapa buah cikala. Saya tambahkan lagi untuk kecombrangnya gitu ya, teman-teman. Ini nanti arsiknya bakalan terasa wangi banget, sedap banget. Ini tuh rasanya pedas, gurih, seger, getir gitu ya. Kalian belum pernah makan arsik, boleh main-main ke Medan ya, nanti kita buatkan. Nah, teman-teman, ini tuh sudah tertata rapi, kemudian saya tambahkan air secukupnya, garam, dan penyedap rasa. Ini penyedap rasanya saya gunakan Sasa ya. Lalu kita tutup ya teman-teman hingga mateng, kemudian hidupkan api atau api kompornya itu yang paling kecil aja. Nah, ini tuh kita tunggu sampai beberapa saat. Karena ini untuk arsik masaknya itu ditinggal aja gitu ya teman-teman, tunggu sampai benar-benar kering. Nah, ini tuh saya tes rasa dulu ya, dan sebelumnya tadi udah saya taburkan untuk cabai rawit. Ini tuh kurang asin sedikit, lalu saya tambahkan sedikit garam lagi teman-teman. Ini tuh udah hampir mateng ya, kalau misalnya kalian suka yang berkuah, ini tuh udah bisa disantap, tapi saya maunya yang kering gitu, ini saya tutup lagi. Sambil masak si arsiknya tadi atau nunggu si arsiknya mateng, ini tuh saya lanjut aja untuk masak nasi ya teman-teman, agar nanti matangnya bersamaan. Nah teman-teman, sekian dulu ya video dari saya, semoga kalian suka, bermanfaat, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.